Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufliatun Nikmah, NPM 0620015641, kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mode of transmission penyakit menular mata kuliah epidemiologi penyakit menular yang diampu oleh Bapak dosen Jaya Maulana SKM MKes Epid. Nah, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas epidemiologi penyakit menular. Apa sih epidemiologi penyakit menular itu? Epidemiologi penyakit menular merupakan ilmu kesehatan masyarakat yang mempelajari tentang frekuensi dan distribusi penyebaran, serta determinan masalah kesehatan pada sekelompok orang atau masyarakat, serta determinasinya atau faktor yang mempengaruhinya. Triad epidemiologi atau segitiga epidemiologi ini meliputi agen atau penyebab penyakit, host atau penjamu, dan environment atau lingkungan. Dalam epidemiologi penyakit menular ini ada 3 faktor yang dapat menerangkan penyebaran distribusi penyakit atau masalah kesehatan, yaitu faktor orang atau person, faktor tempat atau place, dan faktor waktu atau time. Selanjutnya ada penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyebab utama penderitaan pada manusia, baik dari segi morbiditas maupun mortalitas sepanjang sejarah manusia. Penyakit menular ini timbul akibat dari beroperasinya berbagai faktor, baik dari segi agen, induk semang, atau lingkungan. Nah, faktor penting atau variabel penting dalam epidemiologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, faktor orang atau person. Faktor orang atau person ini menerangkan tentang karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan terhadap suatu penyakit. Yang kedua, faktor tempat atau place. Faktor ini menjelaskan tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik geografis, misalnya suhu, kelembaban, dan iklim. Yang ketiga, faktor waktu atau time. Faktor waktu atau time ini menjelaskan tentang waktu kejadian penyakit, dapat dikatakan dalam jam, hari, detik, bulan, maupun tahun. Contoh kasus penyakit menular. Yang pertama ada tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis ini merupakan penyakit menular yang umum dan banyak kasus yang bersifat mematikan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penularan penyakit ini melalui udara yang sebagian besar melalui kontak langsung dan biasanya dalam bentuk droplet. Yang kedua, penyakit malaria. Penyakit malaria ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh parasit atau protozoa dari jenis Plasmodium yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk atau biasa yang disebut dengan Anopheles. Penularan penyakit ini melalui gigitan nyamuk, bisa juga melalui transfusi darah atau jarum suntik. Patogenesis penyakit menular. Yang pertama ada tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang merupakan hasil aerob, non-motil, dan tahan terhadap asam, pengeringan, serta alkohol. Tuberkulosis secara klasik dibagi menjadi primer dan sekunder. Tuberkulosis primer terjadi pada penderita yang sebelumnya belum pernah terpajan dengan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis sekunder terjadi pada penderita yang sebelumnya pernah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis. Seseorang dengan tuberkulosis paru aktif yang tidak mendapat terapi dapat menginfeksi rata-rata 10-15 orang per tahun. Kemungkinan penularan ini bergantung pada jumlah droplet yang ditransmisikan, durasi pajanan, serta virulensi dari Mycobacterium tuberculosis ini. Kedua, penyakit malaria. Malaria berat akibat Plasmodium falciparum mempunyai patogenesis yang khusus. Eritrosit yang terinfeksi Plasmodium falciparum akan mengalami proses sekuestrasi, kemudian akan membentuk nerve yang berisi antigen. Nerve tersebut akan berikatan dengan reseptor sel endotel kapiler. Akibatnya akan terjadi obstruksi atau penyumbatan dalam pembuluh kapiler yang menyebabkan terjadinya iskemia jaringan. Mekanisme penularan penyakit menular. Mekanisme yang digunakan yaitu mode transmission. Mekanisme ini merupakan suatu mekanisme di mana unsur penyebab penyakit dapat mencapai manusia sebagai penjamu yang potensial. Mekanisme ini berisi cara unsur penyebab atau agen meninggalkan reservoir
cara penularan dan cara masuknya ke penjamu. Faktor yang mempengaruhi agen penyakit masuk ke dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik dan faktor lingkungan sosial budaya. Cara unsur penyebab masuk dan keluar dari penjamu. Berdasarkan cara unsur penyebab keluar dari penjamu, penyakit menular dapat melalui konjungtiva, seperti penyakit mata, saluran nafas atau droplet, meliputi batuk, bersin, bicara, atau udara. Dan selanjutnya bisa melalui saluran pencernaan atau biasanya seperti meludah. Cara penularan penyakit menular ini terjadi secara langsung dan tidak langsung. Penyakit menular terjadi secara langsung yaitu penularan penyakit dari penderita langsung ke jamu petani sel baru. Sedangkan penularan tidak langsung terjadi melalui udara dalam bentuk droplet dan biasanya melalui benda tertentu dan melalui faktor. Media penularan penyakit menular. Yang pertama melalui air. Contohnya penyakit diare, tifoid, hepatitis, dan malaria. Yang kedua melalui udara. Contoh kasusnya yaitu penyakit TBC dan difteri. Yang ketiga melalui orang ke orang. Contoh penyakitnya yaitu penyakit sifilis, hepatitis B, dan AIDS. Yang keempat melalui makanan dan minuman. Contohnya seperti penyakit TBC, infant diare, enteric fever. Yang kelima, melalui kulit. Contoh kasusnya yaitu penyakit kutil, kurap, cacar air, dan kudis. Nah, itu dia penjelasan materi dari saya mengenai mode of transmission penyakit menular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.